Oke ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini muatan kedua atau retan kedua ya. Nah, ini si cangkang-cangkang tebal ya, mantap sekali. Kita tidak tanam bibit bagus, bukan tanam bibit mahal, tetapi kita yang penting hasilnya ya teman-teman ya. Tidak penting bibit, yang penting hasilnya. Yang penting bisa berbuah banyak sudah oke. Nah, ini seperti ini dia, cangkang-cangkang tebal. Nah, ini dia teman-teman ya. Gimana? Mantap bukan? Tapi jangan tiru saya ya teman-teman ya. Silakan tanam sawit unggul buat teman-teman semua ya. Jika punya modal, tapi kalau yang nggak punya modal, mau irit-irit modal, nanti mau cari lahan lagi ya teman-teman ya. Mau cari lahan lagi atau nabung-nabung beririt ya, bapak-bapak nanam kayak gini. Tetapi ya teman-teman mesti tahu ya hasilnya seperti ini. Tidak ya, tergantung perawatan lah seperti itu. Nah, karena saya lihat pada masa sekarang ini untuk bibit yang bagus pun juga ya hasilnya sama aja sih teman-teman ya. Tergantung perawatan tadi. Oke, kita lanjut muat saja ya. Oke ya baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua ya. Ini kita retretan kedua ya teman-teman ya, yang mana tadi kita ngantri sebentar karena banyak antrian truk di pabrik ya teman-teman ya. Jadinya kita menunggu truk bongkar dulu baru kita bongkar ya teman-teman ya. Nah, ini retretan kedua ini cukup masih lumayan ya teman-teman ya. Anggota panen kita masih melangsir di dalam sana ya teman-teman ya. Nah, ini sudah tumpukannya lumayan banyak ya. Ini satu ret aja sudah lebih ya, 2 ton lebih ya. Alhamdulillah, walaupun kita tanam sawit biasa, tetapi saya di sini sarankan ya buat teman-teman semua ya, tanamlah sawit unggul kalau memang punya uang. Kalau tiga teman enggak punya uang ya, tanam saja sawit biasa. Hasilnya sama. Sekitar 28 sampai 30, 24 ton paling minim ya. Kalau dipupuk dengan bagus ya, per tahunnya 1 hektar ya teman-teman. Nah, ini kita potong tangkai panjangnya karena untuk mengurangi potongan, tapi selama ini potongan kita naik terus teman-teman, 3,5% terus. Entah kenapa, kita nggak tahu penyebabnya. Potongannya untuk di sini memang cukup lumayan tinggi ya teman-teman ya, kalau menurut saya daripada pabrik-pabrik lain. Tapi ya, kalau misalkan orang jauh yang mengantar, kadang ya itu trauma untuk mengantar ke sini karena kembaliannya juga banyak ya teman-teman. Nah, kalau mode seperti saya ini sudah berlangganan atau bermitra dengan pabrik ini, jadi untuk kembalian sendiri cuma ya kembalian tangkos dan buah mentah saja ya teman-teman. Kalau masih buah itu ibaratnya layak untuk dipakai ya, masih bisa diterima oleh pabrik ya teman-temannya, karena sudah berlangganan. Nah, ini saya beri teknik. Ini ada yang mau spill tentang tojok-tojok saya ini, tojok sakti saya ini ya teman-teman. Nah, ini untuk gunanya untuk mengangkat buah-buah besar, namun di saat ini saya ngangkat buah yang 25 kilo saja ya teman-teman, karena ini sudah buah trek, buah ujung. Nah, jika teman-teman tidak kuat mengangkat dengan cara begitu, takut sakit pinggang, nah dengan cara seperti ini ya teman-teman, insya Allah tidak akan sakit pinggang teman-teman ya. Ini langsung kita angkat dengan posisi buah tinggi seperti ini, tetapi dengan mudah seperti ini ya teman-teman, terasa ringan. Tapi tojok kita ini sudah licin. Nah, ini baru mantap, ini tojok sakti. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi, kita susun dulu ya, karena sudah tinggi ya teman-teman, cukup tinggi sekali ya. Alhamdulillah, untuk hasilnya masih ada sisa ya teman-teman, sisa di bawah ya. Alhamdulillah lah, itu rezeki kita ya teman-teman. Mungkin tidak semua petani sawit ya dapat hasil sawit abal-abal seperti ini. Yaitu tadi yang saya katakan ya teman-teman, semua tergantung perawatan teman-teman ya. Sawit itu apapun yang teman-teman tanam, entah cabutan kah, entah dari mana bibitnya, yang penting perawatan tadi. Utamakan perawatan. Nanti mentang-mentang teman-teman itu nanam sawit yang kurang bagus atau jenis yang tidak layak, ibaratnya kata sudah down, dengan hasilnya kurang lah, apalah, karena tanahnya tidak subur. Tapi itu kita imbangi dengan penggunaan pupuk, dan penggunaan pupuk itu harus tepat teman-teman. Kita lihat kondisi lahannya, seperti lahan gambut, lahan pegunungan, itu apa yang kita pakai pupuknya. Ini kita di sini saya tidak mengajari bagaimana cara pemupukannya teman-teman, karena pemupukan itu pemilihannya teman-teman sendiri. Teman-teman bisa praktekkan dulu dengan menggunakan 1 karung untuk 1 pohon nih, 1 karung untuk 12 pohon ya, seperti itu, atau 5 kg. Pupuk apa yang cocok, karena setiap tempat atau setiap wilayah itu kontur tanah dan kondisi tanahnya
Kalau menurut saya berbeda-beda ya teman-teman, dan penggunaan pupuk itu tidak semuanya sama. Kalau untuk saya di sini saya menggunakan NPK Ponska dan urea saja, atau Boster juga sudah cukup. Hasilnya cukup lumayan. Teman-teman bisa lihat di setiap PT-PT saya atau video-video saya ya teman-teman ya. Cukup lumayan mantap. Namun teman-teman jika tidak melakukan perawatan, nah itu dia ya teman-teman ya, hasilnya nggak mungkin sebagus yang teman lihat di video ini ya teman. Walaupun lahan kita nggak terlalu cukup luas ya teman-teman ya. Nah seandainya kalau kita punya 10 hektar atau 20 hektar, kita sudah lumayan ekonomi kita. Nah dari hasil sawit abal-abal seperti ini, saya mulai menyicil untuk membeli lahan baru ya teman-teman, untuk menambah dari koleksi kebun kita. Karena kita kalau nggak menambah lahan atau luas lahan, kalau kita mengharapkan 1 hektar atau 2 hektar saja ya teman-teman ya, kita tidak akan maju-maju ya, seperti itu, tidak akan maju-maju. Contohnya aja kita lihat di setiap Nah, dengan penambahan lahan, dengan kita menabung hasil-hasil panen kita ya teman-teman, kita harus penuh dengan perhitungan ya teman-teman. Jika ingin sukses dalam bertani sawit, tidak mungkin kita bisa sukses dengan cepat kalau kita punya lahan cuma 2 hektar atau 3 hektar saja teman-teman. Itu nggak mungkin sekali, impossible sekali ya teman-teman. Orang yang sukses bertani sawit itu adalah dia bisa menambah lahannya. Karena semakin luas lahan kita, semakin banyak penghasilan kita ya teman-teman. Walaupun teman-teman tuh tanam sawit seunggul-unggulnya ya, saya katakan ya, kalau nggak menambah lahan, nggak bakal maju-maju ya. Kehidupan temannya cukup untuk beli beras dan beli ikan saja, itu saja ya teman-teman ya. Makanya saya sarankan sini untuk hasil-hasil panennya, makanya saya melakukan pemupukan sekali setahun, karena itu sudah ya teman-teman, karena mau menambah lahan. Karena semakin luas lahan, semakin banyak penghasilan. Nah ini sisanya ya teman-teman ya, sisanya nanti kita muat. Ini sudah ret-retan kedua, nanti ya dalam lahan segini ini kita dapat ya, kita akan antar ke pabrik dulu ya. Nah ini kondisi pabrik seperti ini ya teman-teman, ada pick up saja, truknya nggak ada ya. Kondisi pabrik kosong karena memang saat ini musim trek ya, sangat trek sekali. Nah ini kita ada panggilan masuk ya, kita akan masuk panggilan dulu ya, karena nomor antrian saya belum nyampe, jadinya saya menunggu dulu ya teman, karena cuma 10 mobil saja. Nah ini kita sudah, karena kita tidak bisa nayangkan terlalu banyak di dalam pabriknya, jadinya kita langsung saja ke di depan penimbangan ini ya teman-teman ya. Nah seperti itulah kondisi di pabrik. Nah ini buah cuma segini saja ya teman-teman. Oke.